Dan entah apa yang terjadi setelahnya, yang jelas gak lama kemudian Caca merasa tubuhnya ini hanyut, Wak. Seperti terbawa arus sungai yang sangat deras. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi malam ini tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung rangkaian KHW spesial Halloween, ya kan? Gimana? Mantap kan nonton KHW tiap hari? Udah kenyang kalian kan, Wak? Sama-sama. Makasih ya, Wak, ya, buat kalian yang udah menghabiskan rangkaian KHW spesial Halloween ini dari part 81 sampai 95-nya. 15 kisah kita dalam 2 minggu berarti ya. Udah pastilah cukup buat jadi asupan kisah horor kalian ya. Jangan tuman. Jangan tuman, ingat. Udah sampai sini aja. Untuk selanjutnya nanti bakal balik lagi ke jadwal seperti biasanya. Hari Selasa sejarah biografi, hari Kamis baru KHW lagi, baru nanti hari Sabtu balik ke kriminal lagi ya. Nah, karena malam ini adalah KHW spesial Halloween yang terakhir, khusus untuk kalian ini, aku kasih cerita yang durasinya panjang juga. Sengaja memang aku taruh di belakang biar kalian makin kenyang gitu. Ini ibaratnya dessertnya lah gitu nanti. Oke, kalau misalnya kemarin kita sudah membahas tentang teror kuyang yang menimpa sepasang suami istri ketika tinggal di rumah dinas. Malam ini di part 95 ini aku akan menceritakan tentang kisah horor Wawa yang mengalami kejadian horor ketika menjadi panitia di salah satu acara kampus, Wak. Dan epicnya di sini adalah sosok hantu di cerita ini memang betul-betul seram kali, Wak, ngeselin kali memang. Tapi tanpa disengaja melalui kejadian mistis itu juga si Wawa ini dapat menemukan jodohnya. Itulah kenapa di video malam ini aku kasih judulnya Hantu Mak Comblang. Jadi ada sedikit manfaat juga lah, Wak, tengok hantu tuh. Penasaran kan gimana kisahnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke kisahnya aja ya. Cekidot. Salah, bukan gitu dong. Bukan gitu, kenapa kok aku tuh kayak pengen sambil nyium kalian gitu, tapi gitu harusnya. Aduh, otak aku makin lama makin kayak ini. Oke, langsung masuk aja. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Caca dari Jawa Barat. Halo, Caca. Nah, jadi, Wak, pengalaman horor yang dialamin sama Caca ini terjadi pada tahun 2016 lalu ketika dia menjadi panitia acara BEM di fakultas. Nah, pada saat itu, Wak, tepatnya bulan Oktober tahun 2016, BEM fakultasnya Caca ini mengadakan acara Mabim atau masa bimbingan yang memang rutin diadakan setiap tahun dengan tujuan dan ditujukan untuk para mahasiswa baru. Jadi macam acara makrab gitulah, Wak, malam keakraban. Nah, di tahun 2016 itu, Wak, para panitia pun sepakat untuk melakukan Mabim di salah satu camping ground yang ada di Jawa Barat. Nah, karena memang ini acara kampus, tentu panitia juga banyak kali ya kan. Ini aku sebutin beberapa yang bakal masuk di cerita aja ya. Ada Kak Romi namanya. Kak Romi ini mantan pacarnya Kak Caca, dia juga sekaligus ketua pelaksana. Terus ada Kak Rian, ada Kak Ujang, Dudung, Fauzi, Bayu, Caca, Kak Rosa sama Catherine. Nah, untuk mempersiapkan keperluan Mabim, Wak, banyak panitia khususnya yang laki-laki pada nginep di kampus tuh, Wak. Sementara yang perempuan kebanyakan nginep di kos milik salah satu panitia juga yang berjarak kurang lebih 1 kilometer lah gitu dari kampus. Nah, malam itu panitia yang pada nginep di kampus ini bisa dibilang kayak sibuk kali lah, Wak. Ada yang prepare logistik, ada nyiapin kamera buat dokumentasi besok, dan mereview kembali susunan acara yang memang sudah dibuat sebelumnya ya kan, untuk memastikan kan kalau semuanya sudah siap gitu, udah matang. Nah, singkat cerita, pagi pun datang, Wak. Sekitar jam 5 pagi semua panitia pun telah berkumpul di kampus. Nah, setelah semua persiapan siap dan para peserta Mabim yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa baru ini juga udah lengkap, Wak, mereka pun memulai kegiatan dengan upacara pembukaan dan lanjut lagi berangkatlah itu ke camping ground jam 7 tepat menggunakan mobil yang memang sudah disediakan. Nah, awalnya semua berjalan baik-baik saja, Wak. Lalu tiba-tiba pas mereka sudah sampai di sebuah tanjakan, ini tanjakan legend kali ini katanya, yang kalau menuju ke camping ground tuh pasti ngelewatin tanjakan ini. Memang nggak disebutin sama Caca apa, pokoknya kalau kalian dari Jawa Barat tahulah mungkin ya tanjakan ini apa. Nah, di tanjakan inilah sesuatu yang aneh pun terjadi, Wak. Dimana pada saat itu Caca dan beberapa panitia perempuan yang lain kan naik mobil truk nih. Nah, pas mobil yang ditumpangin sama si Caca ini udah sampai di setengah tanjakan, Wak, tiba-tiba mobil tuh mesinnya mati. Kebayang nggak kalian di tengah-tengah tanjakan, tajam loh tanjakan ini, mati mobil kalian di tengah-tengah ya. Sampai mobil yang ditumpangin Caca tuh juga sempat melorot gitu, Wak, ke belakang, melorot, mundur ke belakang. Para panitia Mabim yang berkendarai belakang pun refleks langsung banting setir lah, kan hampir jatuh tuh, Wak. Semua orang teriak panik. Tapi untungnya hal itu tidak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian mesinnya mobil si Caca ini pun menyala kembali dan dapat berjalan dengan normal. Alhamdulillah ya Allah, semuanya selamat. Nah, kalian ingat ya, Wak, momen mobil mundur dekat tanjakan legendnya. Kita lanjut lagi dah tuh. Singkat cerita, sampailah mereka ini di camping ground. Tempatnya luas sekali, Wak, kata Caca. Terus di sana juga udah ada tenda-tendanya gitu. Nah, di acara Mabim ini, Wak, tersedia 9 tenda, 7 untuk peserta, 1 untuk panitia, 1 lagi untuk logistik. Nah, selain rombongan dari kampusnya Caca, ternyata ada juga, Wak, rombongan dari anak-anak
pesantren yang memang sedang mengadakan family gathering di sana. Jadi nggak cuma mereka aja, memang lumayan rame lah Wak di sana dengan beberapa pengunjung lainnya. Tempatnya pun asri kali, nak sejuk dan dikelilingi sama pohon-pohon pinus. Aduh, adem kali di situ pasti. Dan gak lama kegiatan hari itu pun dilanjutkan dengan hiking sampai jam 2 siang. Tapi pada saat itu Caca, Catherine sama Kak Rosa nih bertiga cewek-cewek semua ini nggak ikut hiking Wak. Karena Caca sama Catherine bertugas untuk menyiapkan konsumsi, sementara Kak Rosa bertugas untuk memantau keberangkatan dan juga kedatangan peserta mabim. Nah, semua panitia yang cowok tersebarlah itu Wak di tiap rute dan juga pos-pos hiking. Tujuannya biar kalau misalnya ada peserta yang lagi sakit, mereka itu bisa langsung dengan sigap nganterin peserta itu untuk balik lagi ke tenda. Jadi semua panitia laki-laki saat peserta pergi hiking, cuma tinggal sisa bertiga ya, Caca, Catherine sama Rosa di tempat itu. Nah, untuk memudahkan komunikasi Wak, masing-masing panitia dibekali sama handy talkie, tau kalian kan? Nah, terus Wak, sembari menunggu hiking ini selesai, Caca sama Catherine pun mulailah memasak konsumsi buat panitia nanti. Habis mandu hiking kan pasti lapar itu mereka-mereka ya kan? Dan pada saat itu Caca ini mau minta tolong ke kawannya namanya Dudung, panitia juga yang memang lagi jaga di pos hiking, buat nyiapin daun pisang di hutan Wak, buat dipakai nanti alas makan. Nah, langsunglah Caca menghubungi Dudung pakai HT. Monitor, monitor, Dudung. Nah, gak lama kemudian terdengar si Dudung nyaut nih. Siapa nih? Siapa nih Caca? Katanya. Iya Caca, woi nanti pas balik hiking tolong carikan aku daun pisang ya, atau daun apapun lah, pokoknya dia agak lebar biar bisa dipakai buat alas makan ya dong ya, tolong ya dong. Oke siap Ca, break katanya gitu kan. Nah dah tuh Caca sama si Catherine pun lanjut masak lagi Wak. Nah nggak lama kemudian tiba-tiba dari arah jalan kepulangan rute hiking nih Wak ya, salah satu peserta mabim yang bernama Permata lagi nenteng daun pisang nih. Tes gitu kan. Kak Rosa nengok. Kan Kak Rosa yang memang bertugas mantau kedatangan dan keberangkatan peserta. Kan kaget dia, Permata, apa dia muncul sendirian nih? Dek, kok udah balik aja? Teman kelompok yang lain mana? Masih di atas Kak. Ini daun pisangnya dari Kak Dudung, katanya tadi mau dipakai buat alas makan. Nah mendengar hal itu, Caca dan Catherine yang lagi masak ini pun akhirnya ikut nyamperin Wak. Catherine lah yang menerima daun pisang yang dibawa sama si Permata tadi kan, sambil bilang, kok sakit Dek? Kok pucat kali mukamu? Sini ya, duduk dulu, istirahat kok dulu bentar. Iya Kak, iya. Kak, saya izin ke kamar mandi bentar lah Kak, kata Permata. Oh ya udah lo, ayo aku temenin kau. Si Catherine yang nemenin, jalanlah itu Permata sama Catherine kan menuju ke kamar mandi yang memang letaknya ada di belakang area lapangan utama Wak. Nah dari jauh Caca memang melihat Permata masuk ke dalam kamar mandi dan Catherine kawan yang nunggu di luar Wak. Nah sambil menunggu Catherine sama Permata balik, Caca pun langsung ngontak si Dudung kan lewat HT kan, kesal dia sama si Dudung. Tadi kan aku minta tolong cariin daun pisang nih ke Dudung, apa pula si Dudung ini malah nyuruh adik-adik pergi ke sini balik sendirian pula. Lagi sakit anak ini. Dan yang bikin kesalnya lagi Nadia, kalau ada peserta mabim yang sakit, panitia yang memang harusnya nganterin balik ke tenda, takut nanti di jalan balik dia kenapa-napa gimana. Nah ini si Permata balik sendiri, nggak ada yang nemenin ya kan, malah bawa daun pisang yang memang disuruh ke panitia. Ngomel-ngomel lah si Caca. Monitor, halo monitor. Dudung, mana kau Dong? Woi Dong. Halo Dodong, kau ini kayak mana nih? Kok kau pula yang nyuruh Permata balik ke tenda bawa daun pisang dong? Kan aku nyuruh kau tadi, si Permata ini lagi sakit loh. Halo, Gante. Nah karena memang HT ini disetting untuk satu frekuensi Wak, jadi setiap ada yang ngomong di HT pasti langsung terhubung ke semua panitia nih. Nah pas Caca lagi monitor si Dudung tadi, malah yang jawab si Fauzi. Fauzi nanya, monitor, Permata siapa nih? Oi Permata siapa? Gante. Nah setelah si Fauzi ngomong, barulah si Dudung ini ikut nyaut, monitor, Permata yang mana Caca? Gante. Nah Caca yang nyaut, monitor. Woi Permata yang anak kelompok 4. Ini anaknya udah balik ke tenda lagi dianterin pipis sama si Catherine. Nah pas si Caca ngomong kayak gini Wak, hening tuh HT, nggak ada jawaban sama sekali. Cuman ada suara HT yang kresek-kresek aja kan. Nah kesal karena nggak ada yang nanggepin, Caca teriak-teriak lagi, halo monitor. Oh kalian memang betul-betul sekongkol kalian ya. Halo, jawab ngapa monitor? Nah ngelihat si Caca yang lagi ngomel-ngomel ini Wak, tiba-tiba Kak Rosa langsung ditarik tangan si Caca dan memperlihatkan sesuatu di grup chat panitia. Dan kalian tahu Wak, di situ Dudung yang lagi dimarah-marahinnya mengirimkan foto Permata yang lagi berdiri sama kelompoknya di pos 2. Aduh merinding aku. Lagi bertengger si Permata di situ di pos yang memang lagi dijaga sama si Dudung Wak. Kok tengok nih sini Permata weh. Alah. Permata ini. Nah, itulah aku bilang kau pun. Di situ Caca langsung keringat dingin Wak. Kalau Permata masih ikut hiking, terus tadi yang datang ke tenda bawain kita daun pisang siapa Ros? Dan untuk memastikan hal tersebut Wak, Caca langsunglah nelpon si Dudung kan. Halo Dong, tadi kan aku nyuruh kau yang buat nganterin daun pisang pas balik balik dari hiking tadi. Kok bisa-bisanya daun pisang tuh dibawa sama si Permata? Nah dengar si Caca ngomong kayak gitu lewat handphone Wak, kalian tahu si Dudung malah ikutan emosi. Woi Caca, kapan kau nyuruh aku buat bawain daun pisang?
Gak ada loh yang kau juru aku bawa itu ya Caca. Woi jelas-jelas tadi aku ngomong di HT ya. Jangan pura-pura gak tahu kau Dudung. Apa sih kau ini gak ada loh Ca. Ku tanyalah tuh sama panitia lain kalau gak percaya. Enak aja kau nyalah-nyalahin aku. Nah karena Dudung ini terus mengelak, Wak Caca pun akhirnya chat lah itu di grup panitia kan. Dia tanya tuh, kalian tadi pada denger kan Wak kalau aku ngomong ke si Dudung tolong bawain daun pisang. Dan kalian tahu di situ panitia-panitia yang lain pada ngejawab, nggak ada satupun dari mereka yang mendengar si Caca ini minta tolong ke si Dudung buat bawain daun pisang. Hah? Jadi ternyata nih Wak ya, pas Caca lagi menghubungi Dudung lewat HT tadi, yang mereka dengar semuanya itu cuman waktu Caca bilang, monitor dong, monitor. Nah itu mereka dengar. Nah setelah itu hanya terdengar suara ngelengking aja Wak, dan kresek-kresek di HT mereka. Barulah setelah itu muncul lagi suara Caca bilang, break katanya, macam ada kalimat yang kepotong gitulah Wak. Dan yang bagian Caca ngomong soal daun pisang itu ternyata tidak masuk di hati itu ha. Atau kenapa dijawab sama si Dudung? Dan karena Dudung waktu itu ngiranya Caca ini lagi ngetes hati. Makanya dia cuma oke-oke aja aja tanpa konfirmasi lebih lanjut ke si Caca. Nah mengetahui keanehan ini Kak Rosa pun lah yang mulai ketakutan Wak. Kak Rosa yang lagi sama si Cacanya. Kak Rosa minta si Caca buat weh Wak, berarti ya tahu aku. Kalau memang itu tahu aku maksud Kak Rosa. Dan Kak Rosa pun meminta Caca untuk memberikan kode ke Catherine yang pada saat itu masih nemenin Permata di kamar mandi, Wak. Dari jauh kan tanpa bersuara, Caca nih sama Kak Rosa ngelambai-lambaikan tangan ke Catherine. Woi, sini kau, sini. Balik. Sini kau. Catherine, sini. Dia ngasih kode tuh sama si Catherine buat balik lagi ke tenda. Tapi sayangnya si Catherine cuman, Apa nih yang jelas kalau ngomong, weh? Apa sini ya? Nah karena si Catherine ini nggak paham juga sama kode yang dimaksud sama si Caca dan Kak Rosa, jadilah mereka berdua ini yang memberanikan diri untuk nyamperin si Catherine yang ada di depan kamar mandi itu. Nah pas nyampe depan kamar mandi, ini masih menjelang sore loh nih Wak ya. Udah nyampe mereka depan si Catherine kan, Caca betul-betul mendengar dari dalam kamar mandi itu ada suara air Wak. Macam orang lagi mandi. Nah sambil ketakutan si Caca ini berbisik sama si Catherine kan, Wak cepat balik ke tenda, nggak usah kau tungguin lagi. Cepat balik sekarang juga sama kami ikut yuk. Apa kau nih? Masih ada Permata lo di dalam, kasihan ya. Nah Kak Rosa yang udah keringat dingin pun langsung nimpalin, udahlah Catherine, udah cepat balik. Oh ngaco kalian, kalau Permata nanti kenapa-napa di dalam macam mana? Kau nih tidak paham maksud kami. Yang ngelihat si Catherine yang masih ngeyel tanpa banyak bicara lagi Wak. Si Caca ini pun langsung ditarik tangan si Catherine kan, dan mengajaknya balik ke tenda. Cepat lah, udah nggak usah banyak cengkunek, kau lagi cepat balik, kau nggak tahu apa-apa, cepat balik Catherine. Nah Catherine yang masih juga belum sadar Wak dengan apa yang terjadi ini seketika bilang, Permata udah selesai belum? Ayolah cepat balik ke tenda. Bentar dulu, cepat balik ke tenda kalau udah dek. Terus Wak, ada disaut sama si Permata. Ada. Dengan suara yang lirih si Permata ini menjawab, bentar Kak, belum selesai, masuk aja sini Kak. Katanya kayak gitu, ya Allah. Nah mendengar jawaban dari arah kamar mandi, Caca dan si Rosa ya ikutan kaget setengah mati lah. Tanpa ngingung-ngingung, Caca langsung dibukanya HP-nya kan, dan dia memperlihatkan ke si Catherine foto yang memang sudah dikirim sama Dudung di grup panitia. Kau tengok, Permata masih di hutan Catherine, masih ikut hiking dia. Yang tadi kita nengok bukan Permata betulan. Wih, Nah Catherine yang kaget sekaligus penasaran pun tentunya langsung nggak percaya lah Wak sama siapa ini. Masa iya? Dan untuk memastikan hal itu, Catherine ini nekat dibuka pintu kamar mandi itu. Gak percaya aku, dan ternyata itu kok siapa si Catherine, si Permata. Di prank kok tuh sama si Dudung. Tenang kok sini, biar aku cek sendiri, gak percaya kok. Betul Wak, dibuka pintu kamar mandi itu perlahan-lahan sama si Catherine dengan didorong pintu kayu tuh, dan ternyata gak terkunci. Pas dibuka kan Wak, itulah mereka bertiga melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aduh, aku tuh bayang belum bilang apa-apa. Kalian tahu, di pojok kamar mandi yang Permata tuh masuk berdiri Wak seorang perempuan. Diri dia, wajahnya hancur kali dia. Dia menggunakan kebaya pendek berwarna krem, rok batik Wak, lusuh rok batiknya memang. Dan tubuh bagian si leher sampai ke ujung kaki si kakak ini tampak macam orang yang lagi patah tulang tuh kalian. Letoy badannya tuh macam habis kelindes. Nggak si Caca aja yang nengok Wak ya, si Catherine sama Kak Rosa pun nengok. Lagi deh. Aduh, Masya Allah, ya Rabbi. Nah melihat sosok itu seketika Catherine, Kak Rosa, Caca langsung menjerit saja. Wah, apa itu? Lari Wak, lari. Mereka langsung pun lari. Mereka langsung lari terbirit-birit menuju ke tenda dan menangis tuh sambil berpelukan Wak. Wah, apa tadi kita tengok, ya Allah, tengok aku, udah kita tunggu aja di sini.
inilah bertiga nih heboh kan. Nah saat itu waktu masih menunjukkan pukul 3:30 sore lah Wak. Acara hiking pun harusnya udah mau selesai kan Wak. Nah di dalam tenda itu dengan panik si Caca ini berusaha langsung menghubungi semua panitia lewat HT kan. Monitor, tolong siapapun, tolong yang denger aku langsung balik ke tenda, tolong cek kata. Nah tapi sayangnya Wak, mau sebagaimanapun si Caca ini berteriak-teriak, tidak ada satupun panitia yang nyaut Wak. Hening, gak ada jawaban. Jadilah mereka bertiga itu tetap berada di tenda sambil terus menangis itu bertiga-tiga sambil berpelukan kan. Gak ada yang respon di hati itu kurang lebih setengah jam Nadia kami nangis di tenda tuh. Udah gak ngerti lagi kami ini harus melakukan apa, keluar takut. Dan pas mereka lagi nangis-nangis ini Wak, kata Caca samar-samar aku mendengar seperti ada seseorang yang lagi berjalan tuh mengelilingi tendaku. Tapi jalannya tuh bukan kayak orang normal jalan gitu Wak, tidak. Macam diseret langkahnya tuh, tahu kau kata. 3 kali Nadia aku dengar suara itu muter-muterin aku sret. Sampai akhirnya Wak tiba-tiba Fauzi kawan dia dibuka pintu tenda ya kan, dari nengok dia si Caca sama Catherine lagi nangis. Fauzi Wak yang buka, salah satu panitia kawan mereka juga. Dan yang anehnya dengan suara yang panik sekaligus lega, Fauzi ini bilang, kalian dari mana aja? Katanya, kami dari tadi di sini loh, Kalian kok lama kali datangnya, aku minta tolong sama kalian dari tadi di hati, gak ada kalian saut-saut, kata si Caca. Hah? Gak mungkin Wak, gak mungkin dari tadi kau di dalam tenda nih. Aku tadi pas balik langsung ke tenda kalian buat ngecek gara kalian gak ada. Pas aku cek di sini kalian gak ada sama sekali loh Wak. Cuma ada kompor tuh nyala buat bakar ikan, langsung aku makan. Bukan kau makan dong Fauzi, salah, langsung aku matikan kompornya. Wak, matikan kompornya, baru aku lanjut lagi nyari kalian. Tapi kami dari tadi di sini loh Wak, dalam tenda inilah kami. Kami gak kemana-mana Wak, di sini kami ya Allah. Aku udah ngecek ke tenda berkali-kali Wak, tapi tetap aja kosong kata si Fauzi. Dan biar kalian tahu acara hiking mereka itu diberhentikan jam 3 tadi loh. Gegara apa? Gegara kalian hilang. Kami semua peserta nyari kalian bertiga dari tadi. Dan kalian tahu nggak berapa lama kalian hilang? 3 jam kata si Fauzi Wak. 3 jam mereka hilang, kalian pikir padahal tadi cuma apa, dari kamar mandi lari tebiri-tebiri masuk ke dalam masuk dalam tenda, beberapa saat kemudian baru si Fauzi buka tenda kan. 3 jam tuh mereka hilang Wak, kata si Fauzi. Nah dengar penjelasan dari Fauzi tentu yang mereka bertiga kaget ya kan, buru-buru lah ngecek jam dan ternyata betul Wak, waktu di jam mereka sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Dan waktu mereka keluar tenda, tuh udah gelap semua langit-langit di luar tuh. Nah kebayang kalian kan berarti, jadi selama 3 jam itu tidak ada satupun yang melihat keberadaan mereka bertiga dalam tenda ini. Sama Fauzi pun juga nggak nengok kan. Padahal dia masuk ke dalam tuh ngecek berkali-kali. Jadi mereka bertiga ini macam kayak disembunyikan gitu loh Wak. Dan yang ngalamin ini bukan si Caca aja, ada Kak Rosa, ada Catherine juga. Apa nggak merinding aku dari tadi itu. Nah walaupun tadi mereka baru saja mengalami kejadian horor nggak masuk di akal mereka, acara Mabim nih Wak tetap dilanjutkan. Dan di malam itu Wak, beberapa senior BEM dan juga dekan ikutan datang tuh. Bersama-sama lah mereka mengikuti acara pentas seni dan juga api unggun. Semua peserta dan panitia waktu itu tampak begitu bergembira aja Wak. Kecuali siapa? Mereka bertiga nih lah, si Caca, Catherine sama Kak Rosa. Yang masih terbayang-bayang sama sosok yang mereka lihat tadi itu. Iyalah kalian pikir, apalagi si Catherine Wak, kata si Caca. Catherine ini dia masih nampak kayak masih shock kali lah. Malah jadi sering bengong dan melamun dengan tatapan yang kayak berkaca-kaca gitu. Nah menjelang tengah malam Wak, ketika semua peserta sudah kembali ke tenda masing-masing, para panitia dan kakak-kakak senior pun melaksanakanlah briefing kan untuk acara besok. Nah malam itu Wak, pacarnya si Caca yang namanya Kak Giri juga ikutan datang Wak. Panik dia memang setelah dapat kabar kalau si Caca ini hilang kan. Nah, makanya Kak Giri itu nyusul. Dan Kak Giri ini sebenarnya juga berasal dari fakultas lain Wak, tapi kebetulan dia temenan tuh sama senior-senior BEM dari fakultasnya si Caca. Makanya dia bisa ikut nimbrung gitulah datang ke Mabim tuh kan. Nah pas briefing Wak, Kak Romi yang merupakan ketua pelaksana acara sekaligus mantannya si Caca ini juga mengadakan evaluasi buat acara hari itu. Dia juga sempat nyinggung tuh Wak, kejadian horor tadi sore. Dia ngomong, udah ya, kejadian tadi sore nggak usah kalian pikirkan lagi. Ini acara kita, ini hajat kita. Jangan sampai acara ini jadi rusak lagi gara-gara kejadian aneh yang kalian alamin. Sampai ada yang hilang lah, ada yang lihat macem-macem lah. Jangan kayak gitu lagi ya. Nah mendengar nada bicaranya Kak Romi yang tampak seperti orang kesal, semua panitia pun terdiam. Dan dengan intonasi ketus sambil menunjuk ke arah Caca, Catherine dan Kak Rosa, Kak Romi bilang lagi, saya tidak mau ya kejadian tadi sore terulang lagi. Khususnya kau, Caca, Catherine, Rosa,
Harusnya kalian bertiga yang jaga semua peserta di sini. Bukan malah mereka yang ikutan repot buat nyari kalian bertiga. Apa susahnya sih kalian tuh diam aja di tenda? Hah? Nggak usah macem-macem lah. Nah Caca yang dengar Kak Romi ngomel-ngomel sambil nunjuk-nunjuk mereka bertiga, langsung gak terima dia, Wak. Maksud Kak Romi apa nih? Jadi kakak pikir semua nih gara-gara kesalahan kami, ha? Emang kakak pikir siapa orang gila yang mau hilang di tengah hutan kayak gini, ha? Jangan sembarangan ngomong kayak gitu lah, Kak. Ya kan kamu panitia harus, oh udahlah, Wak. Di situ perdebatan antara Kak Romi sama si Caca pun udah gak bisa dihindarkan lagi. Kau tuh harusnya yang jaga panitia, kau gak tahu kejadiannya kayak gimana, Kak. Cekcok mereka nih sampai terdengar, Wak, keluar tenda. Nah para senior-senior BEM termasuk Kak Giri waktu itu yang memang lagi duduk-duduk di luar pun ikutan masuk nih untuk melerai mereka. Udah weh, kalian kayak gitu aja diributin apalah nih. Nah pas Kak Romi ngelihat Kak Giri pacarnya si Caca nih ikutan masuk, kelihatan Wak di wajahnya siapa ini kalau Kak Romi ini makin kesal nengok Kak Giri. Entah gegara cemburu karena Kak Giri pacaran sama si Caca, atau memang kesal karena ada mahasiswa dari fakultas lain ujuk-ujuk ikutan datang pula ya kan. Tapi yang jelas pada saat itu Kak Romi memilih untuk diam dan melanjutkan briefingnya. Ini si Caca ada emosi nih nengok si Romi kan. Tengok lah kau ya. Nah dari briefing itu, Wak, rencananya kegiatan Mabim besok pagi akan diisi dengan acara haling rintang, semacam outbound gitu lah, Wak. Nah akhirnya malam itu para panitia pun sibuk lah, Wak, menyiapkan peralatan untuk haling rintang besok. Ada yang nyiapin games, bikin jaring laba-laba, dan menyiapkan area berlumpur tepat di samping kolam, Wak, yang memang berada di dekat camping groundnya mereka. Nah rencananya, Wak, besok itu semua peserta Mabim ini bakal diminta untuk tiarap gitu, Wak, di atas lumpur dan lanjut nyemplung ke kolam. Kolamnya lumayan luas juga, Wak, kata si Caca, muat dipakai untuk 30 orang lah. Nah karena semua peserta Mabim besok ini bakal masuk ke dalam kolam itu, otomatis panitia pun harus memastikan kolam ini aman apa enggak ya kan, terlalu dalam atau enggak gitu. Akhirnya waktu itu Kak Romi mengajak si Bayu, Fauzi sama si Dudung untuk ikut bersamanya mengecek area kolam, Wak. Nah karena hari itu udah malam dan jalan menuju ke kolam itu juga gelap, masing-masing dari mereka pun membawa senter. Nah pas sudah nyampe di depan kolam, Kak Romi pun bilanglah ke Fauzi, "Zi, cobalah kau cek nih dalam apa enggak kolam nih." Nah mendengar suruhannya Kak Romi, Fauzi kaget. "Nah, maksud kakak siapa? Aku nyemplung ke dalam kolam ini." "Iyalah, masuklah kau ke dalam, kau cek pinggir-pinggir kolam aja. Dalam apa enggak kolam ini?" "Ah enggak mau aku, enggak mau aku. Kau aja lah, Bay, yang nyemplung." Dia tunjuk si Bayu. "Ah enggak mau aku, Dudung aja lah dong, kau nyemplung dong. Badanku kan tinggi dibanding aku. Kalau nanti ternyata dalam kayak mana? Badan aku pendek. Kau aja lah dong." "Ih kok jadi aku pula," kata si Dudung. "Enggak mau aku, enggak mau. Ngeri kali aku nengok kolam gelap kayak gini, enggak ah. Nanti kalau ada setan yang ditengok sama si Caca macam mana? Nggak mau aku." Malah jadi lempar-lemparan mereka, Wak. Ada yang mau masuk ke dalam kolam tuh. Nah Kak Romi yang udah terlanjur kesal nengok kawannya lempar-lemparan, tanpa ngomong apa-apa, dialah yang langsung turun ke dalam kolam, Wak, sambil bawa senter. Kalian nih banyak kali cengkunek. Nyeburlah dia kan, Wak. Nah pas Kak Romi nyemplung, Wak, barulah itu ketahuan kalau ternyata kolamnya nggak dalam sama sekali, cuman sebatas paha aja gitu. Nah tapi waktu itu Kak Romi ini posisinya masih di tepian kolam. Jalanlah lagi Kak Romi ke tengah ya kan, untuk memastikan juga kedalamannya ini sama apa enggak. Dan ternyata waktu pas nyampe di tengah kolam, ketinggiannya pun sama, Wak, sepaha orang dewasa. "Oh dangkal kok, dangkal ini. Aman-aman, Wak, kon-konen belakang kan, aman. Aman nih buat acara besok," kata Kak Romi kan. Nah setelah memastikan kolam ini aman, Wak, Kak Romi pun langsunglah balik badan menatap ke arah Fauzi sama Bayu sama Dudung, kan dia mau balik kan. Nah tapi saat ini, Wak, bukannya langsung jalan ke tepian lagi, Kak Romi malah diem gitu, bengong berdiri di tengah kolam tuh, dengan wajah yang langsung pucat gitu. Nah Dudung yang ada di seberang nanya, "Ngapa, Kak?" Kak." Di situ Kak Romi masih aja dia mau macam nge-freeze gitu loh. "Ngapa Kak Romi ini?" "Wah, iya weh, ngapa tuh?" Dan bisa kalian tebak, Wak, di momen itu apa yang sebenarnya lagi dilihat sama Kak Romi sampai bikin dia diam gak bisa bergerak. Nah jadi ternyata, Wak, tepat ketika Kak Romi ini lagi balik badan, dia melihat di balik badannya si Fauzi kawan yang memang lagi nunggu di tepian tuh, ada sosok makhluk kerdil kecil bentuk ya badannya, tapi wajahnya macam kakek, Wak. Sosok itu berambut panjang, matanya hitam legam, dan dia nggak punya gigi. Dia senyum kayak gini ke siapa? Siapa? Romi. Kecil badannya. Macam lagi ngintip dia sedang melakukan apa di kolam tuh loh, Wak. Apa nggak nge-freeze badannya si Kak Romi ini kan, terkejut lah dia. Nah belum sempat Kak Romi menjawab pertanyaannya si Fauzi tadi, masih stuck dia tuh, Wak, di tengah kolam. Tiba-tiba Kak Romi merasa seperti ada sepasang tangan yang mencengkram kedua kakinya, Wak. Dan sentuhan tangan itu tuh pun terasa dingin kali katanya. Nah Kak Romi yang kaget pun refleks langsung pengen larilah ke tepian kolam ya kan. Tapi sayangnya, Wak, cengkraman tangan itu terlalu kuat hingga membuat langkah Kak Romi ini tertahan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, tangan itu menarik kedua kakinya Kak Romi sampai membuat Kak Romi ini tenggelam.
tenggelam jatuh dia, Wak. Padahal kan tahu kan kolamnya tuh cuma sepaha orang dewasa aja. Tapi di momen itu Wak, Kak Romi betul-betul macam orang kelelep gitulah. Nampak macam orang tenggelam, dia berusaha macam untuk muncul lagi ke permukaan tuh, macam nggak bisa pijak kakinya ke daratan kolam tuh, ya orang lagi ditarik. Nah ngelihat Kak Romi yang tenggelam, seketika Dudung pun langsung berteriak, wah astagfirullahaladzim, weh Kak Romi kenapa itu tenggelam dia, Wak? Kayak ada yang narik dia kan, Wak, tengok kan kok tadi, weh Romi tenggelam, kata si Dudung kan. Baru lah setelah itu Bayu sama Fauzi langsung nyamperin Kak Romi, nyemplung dia juga ke dalam kolam itu dan berusaha narik keluar Kak Romi itu dari dalam air. Ditarik sama Fauzi sama si Bayu kan, dan dari tepi kolam Dudung juga ikut membantu tuh narik Fauzi sama Bayu sama Kak Romi sambil terus mengarahkan senter ke arah mereka. Nah pas lagi narik tangannya Kak Romi inilah Wak, Dudung melihat sesuatu yang langsung ngebuat dia pucat. Apa itu? Dudung kan memang lagi nyenter-nyenterin kawannya kan, dia kan nggak langsung nyemplung tapi dia nyenterin kawannya. Nah di situ Wak, tanpa sengaja cahaya senternya Dudung ini mengenai sesuatu di dalam kolam, dan kalian tahu samar-samar si Dudung ngelihat ada sesosok kepala, Wak, kepala yang muncul dari dalam air itu. Mata sosok tuh merah menyala, Wak, wajahnya biru, tapi biru. Dan rambutnya panjang menjuntai, menyatu nih sama air rambutnya kan. Nah tapi waktu itu Wak, yang kelihatan cuma sebatas pipi aja kita. Ngintip. Cuma setengah kepalanya aja yang muncul. Astagfirullah. Ya Allah. Nah percaya nggak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat, dengan suara bergetar Dudung berteriak, Kak, apa tuh Kak? Ya Allah Kak. Nah Kak Romi, Fauzi sama Bayu yang baru aja berhasil keluar dari kolam pun langsung jauh, udah Wak, cabut, kata udah pergi dari sini. Dengan kondisi basah kuyup pontang panting Wak, mereka langsung jalan menuju ke area camping ground. Di situ napas mereka udah nggak karu-karuan lagi Wak, apalagi Kak Romi itu sekujur tubuhnya basah, berlumpur pula ya kan. Dan barulah Wak, tepat di depan tenda panitia Kak Romi akhirnya pingsan. Gak lama kemudian Kak Romi sadar Wak. Nah salah satu panitia yang namanya Kak Rian pun langsung nanya sama si Romi kan, Rom kok ngapa Rom? Kok sampai basah kuyup kayak gini kau, dan sampai kok pingsan pula, ada apa? Katanya kan. Nah, dengan basah, dengan badannya masih basah Wak, dan nafas yang masih ngos-ngosan, Kak Romi jawab, Aku tadi Kak, aku habis dipegang setan, kata Romi Wak. Hah? Serius kau? Ngapain sih kalian malam-malam kayak gini lari dari arah kolam? Nah si Dudung jawab, tadi kami lagi ngecek kolam Kak buat acara halang rintang besok. Kak Romi itu memang nyemplung ke kolam, dia mau ngecek itu kolamnya dalam apa enggak. Makanya tadi itulah dia turun ke kolam katanya. Astaga, kata Kak Rian kan marah dia. Di tengah malam kayak gini kalian ngecek kolam, besok pagi kan bisa. Kau pun satu Romi. Tadi kau sendiri yang wanti-wanti kami supaya kejadian aneh nggak terjadi lagi. Sampai kau marah-marahin si Caca, Catherine, Rosa depan kami semua. Sekarang malah kau sendiri yang nekat nyemplung ke dalam kolam tuh. Apakah nyari masalah tuh kau namanya, ha? Sosok jagoan lah kau. Nah Kak Romi yang diomelin sama Kak Rian, kau udah cuma bisa terdiam aja. Nah mendengar Kak Rian yang lagi ngomelin Kak Romi Wak, tanpa menunggu waktu lama para panitia pun jadi rame lah itu berkumpul di situ. Penasaran lah mereka, wih kenapa ini kok pada ribut ya kan? Nah karena banyaknya panitia yang akhirnya pada ikut ngumpul, Kak Rian pun bilang dah, bubar semua panitia, bubar, istirahat kalian. Yang cewek masuk tenda semuanya. Malam ini nggak usah ada kegiatan apa-apa ya. Jangan ada yang keluar dari tenda. Kalau ada yang mau ke kamar mandi jangan sendirian, minta dikawanin sama kawannya. Dah, acara kita lanjutkan besok. Dah bubar, kata Kak Rian Wak. Nah pas Caca ada mau masuk tenda ya kan, dia sempat beradu tatap nih sama si Romi. Mereka lagi tatap-tatapan nih kan Wak. Caca yang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya kan dalam hati cuma berkata, kan. Piye rasanya? Sekarang kok rasa tuh kan, gimana rasanya diganggu setan di sini? Itulah. Kata gigi. Nggak boleh gitu Caca. Nah setelah mengalami dua kejadian horor yang menimpa panitia dalam satu hari sekaligus, malam itu Bayu, Dudung, Kak Rian, dan Kak Ujang Wak berempat nih yang memutuskan untuk begadang nih sambil berjaga-jaga di luar. Mereka sesekali berkeliling tuh untuk mengecek masing-masing tenda. Barangkali memang ada peserta atau panitia memang kebangun untuk minta diantarin ke kamar mandi ya kan? Keliling, gitu. Dah, gak lama kemudian Wak, disinilah teror horor kembali terjadi. Dimana pada saat itu panitia lagi begadang berkumpul di tengah perapian yang berempat ini. Mereka kan saling ngobrol nih sambil berjaga. Nah tapi Wak, entah kenapa semua yang udah berniat mau begadang itu tiba-tiba ngerasa ngantuk kali. Saking ngantuknya sampai mata mereka ini macam kena lem tuh kalian. Dan akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama mereka berempat ini pun
pun semua ketiduran. Betul-betul semuanya Wak, seempat-empatnya. Bahkan kakak-kakak senior yang biasanya tiap tahun kalau ikut mabimnya selalu melek semua sampai pagi ya kan. Malam itu pun mereka juga ketiduran semua. Termasuk Kak Giri pacarnya Caca tuh. Tidur sadonyo, sadoalahnyo, kabeh-kabehnya. Dan yang anehnya Wak, meskipun semua orang pada tidur, entah kenapa Caca yang malah masih melek. Dia coba merem ya kan, tapi nggak juga bisa ngerasa ngantuk sama sekali Wak. Ih, kok susah kali aku tidurnya. Hei, apa yang bisa aku buat nih? Aku mau tidur ya Allah. Dan pada saat si Caca nggak bisa tidur ini Wak, Caca melihat Catherine kawannya terbangun. Dia berjalan ke arah luar tenda. Nah ngeliat si Catherine keluar sendirian, Caca pun panik lah kan. Kenapa? Karena sejak kejadian mereka ngelihat hantu di kamar mandi tadi sore itu Wak, kondisi Catherine mendadak memang udah nggak fit. Dia lemah, sering-sering tiba-tiba bengong gitu Wak. Kalau diajak ngomong tuh udah nggak nyambung. Nengok itu ya akhirnya Caca ikutan bangun juga lah Wak, untuk ngejar si Catherine. Catherine, mau kemana kau? Catherine, mau ke kamar mandi, kata si Catherine kan. Ya udah jangan sendirian kau, aku kawanin ya. Nah Catherine nggak jawab apa-apa tuh. Dia tetap aja tuh melanjutkan jalannya ke arah kamar mandi. Nah dengan panik si Caca pun buru-buru lah ngejar dari belakang kan. Dan kalian tahu waktu itu si Catherine jalan menuju ke kamar mandi yang sama seperti ketika mereka sedang melihat penampakan di sore tadi itu. Kamar mandi si Permata tuh, masuk ke sana dia. Padahal kamar mandi di situ nggak cuma satu itu loh Nadia. Entah kenapa Catherine malam itu memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi itu. Apa nggak makin panik si Caca ngeliat itu kan? Heh Catherine, Allah aku masuk kamar mandi itu pula. Catherine tunggu aku. Dan betul Wak, Catherine langsung masuk kamar mandi itu, ditutupnya pintu. Caca waktu itu sempat mikir, mungkin dah karena kebelet kali dia tuh yang nggak sadar dia kalau kamar mandi itu adalah kamar mandi yang kami bertiga takuti. Ya udahlah, masuklah aku Catherine, mungkin dah sesak kali kau, aku tunggu di luar aja lah gitu kan. Caca juga bilang, Catherine jangan lama-lama ya. Takut aku, agak cepat kau. Iya tunggu, kata Catherine dalam kamar mandi Wak. Dah lah tuh Caca nungguin lah si Catherine kan. Barulah dia di luar nunggu nunggu kawannya di kamar mandi, baru di situ dia ngerasa ngantuk. Di tenda nggak ngantuk dia sama sekali. Langsung tiba-tiba ngantuk kali mata aku, langsung berat kali mata aku. Kali-kali aku nggak sengaja merem kan, habis itu masih ada suara air, masih si Catherine situ. Nunggulah dia kan. Dan nggak sengaja waktu tutup betul nih matanya siapa? Matanya si Caca kan. Ketiduran Caca nungguin si Catherine depan kamar mandi itu. Pas si Caca melek Wak, dia langsung kaget karena mengetahui pintu kamar mandi yang dia tungguin udah terbuka. Pas dia tengok ke dalam, si Catherine gak ada di dalam. Wah, kemana si Catherine ya Allah? Catherine, wah Catherine hilang katanya. Caca langsung Wak ngeliat ke segala arah buat mencari keberadaan si Catherine kan. Dan pas si Caca ngeliat ke arah kolam, disitulah dia melihat Catherine sedang berjalan ke sana Wak. Jalannya ke kolam tuh. Tadi Kak Romi kan habis tenggelam di kolam itu, terus sekarang Catherine juga jalan ke arah kolam itu. Nah takut kejadian yang menimpa sama Kak Romi tadi bakal terjadi lagi ke Catherine, tanpa pikir panjang-panjang si Caca pun langsung akan berlari. Catherine, jangan kau ke sana, jangan ke kolam Catherine, kata. Nah makin si Caca kejar Wak, Catherine juga makin cepat jalannya. Dan pas sudah nyampe di ujung kolam, udah nyampe ujung kolamnya, tiba-tiba Catherine langsung lompat nyemplung, brap gitu. Dan anehnya nih Wak, waktu dia loncat itu, Catherine ini mendadak hilang, langsung hilang. Dan kalau orang masuk ke dalam kolam kan pasti ada riak-riaknya tuh kan. Wah ini nggak ada, air kolam tuh langsung blub, langsung lenyap, langsung tenang. Catherine macam tenggelam gitu Wak, lejam nggak bersisa tuh Glenn. Ngeliat itu apa nggak langsung shock si Caca kan, langsung dia menjerit, astagfirullahaladzim, Catherine kau di mana Catherine? Sambil melawan rasa takutnya Wak, Caca pun akhirnya ikut nyemplung juga tuh ke kolam. Nah karena panik, senter yang dibawa sama si Caca ini jatuh. Caca waktu nyemplungnya cuma segini, cuma sepaha aja. Nah dia masih bisa aku cari, tapi jatuh pula senter aku. Gelap-gelapan sambil nangis aku. Nah dia berkubang di dalam kolam tuh nyari si Catherine nggak ada. Ya Allah tolongin Caca, ya Allah tolongin Caca. Catherine tolonglah ya Allah, Catherine di mana ya Allah Catherine. Nah di tengah kebingungan dan rasa khawatirnya itu Wak, tiba-tiba aja Caca merasakan sesuatu yang sama persis seperti yang dialamin sama Kak Romi. Apa itu? Di momen itu Caca merasa ada sepasang tangan yang mencengkram kedua kakinya. Betulan Wak, sepasang tangan tuh ya rasanya kasar tapi dingin kali macam batu es. Dan di saat yang bersamaan juga Caca melihat ada sosok kepala muncul ke permukaan air Wak, disertai dengan bau bangkai yang busuk kali muncul ya. Saat kan
Mereka berdua saling tatap dan tiba-tiba sosok itu tersenyum menyeringai ke arah Caca. Nah kalau pas kejadiannya Kak Romi kan muncul kepalanya cuma setengah nih Wak. Nah waktu kejadian si Caca betul-betul kepala utuh gitu loh muncul di atas permukaan air. Nah kebayang kalian kan? Nah, gimana takutnya Caca waktu itu ya? Apa enggak badannya ikutan kaku, nge-freeze dia. Dan dengan sisa tenagaku yang ada, Nadia aku pun langsung berteriak, wah tolong aku, tolong. Dan entah apa yang terjadi setelahnya, yang jelas gak lama kemudian Caca merasa tubuhnya ini hanyut Wak. Seperti terbawa arus sungai yang sangat deras. Yang gak masuk akal memang Wak. Kolam tuh kan dangkal kan, airnya tenang. Tapi yang Caca rasa waktu itu dia ini kayak macam sedang tenggelam di dalam air yang sangat dalam. Dan seketika habis itu Caca pun pingsan. Pingsan di dalam air tuh macam mana Wak? Dan barulah Wak, aduh beberapa waktu kemudian Caca ini akhirnya sadar. Waktu dia terbangun dia udah di dalam tenda Wak yang sudah dikerumunin oleh seluruh peserta Mabim. Nah tapi waktu itu Caca bukannya lagi ada di tenda panitia Mabim, dia bukan. Melainkan si Caca ini berada di tenda anak-anak pesantren. Ingat kalian tadi aku bilang di awal apa? Kalau di camping ground itu memang ada anak-anak pesantren yang lagi family gathering kan. Ah itu si Caca ada di tendanya mereka. Nah, masih dalam keadaan basah kuyup tuh ya. Nggak lama setelah si Caca ini sadar, Caca melihat memang ada bapak-bapak nih. Dan dari penampilannya terlihat macam ustadz kayak gitulah. Kita sebutnya Pak Hadi bapak ini ya. Dan beliau termasuk bagian dari rombongan pesantren tadi. Nah melihat Pak Hadi, Caca pun langsung menangis jadi-jadinya. Pak tolong Pak, teman saya Catherine Pak tenggelam. Teman saya hilang Pak, dia hilang di kolam, tolonglah Pak cariin Catherine. Nah mendengar itu Pak Hadi langsung jawab, Neng di kolam gak ada siapa-siapa, cuman ada Neng aja dari tadi. Hah? Terdiam si Caca Wak, dia langsunglah memperhatikan satu persatu teman-teman panitia dia memang sedang mengelilingi dia dalam tenda tuh. Dan di momen itulah Caca melihat Catherine baik-baik aja Wak. Dia pakai jaket tebal memang tapi tubuhnya kering, rambutnya kering, gak kenapa-napa. Caca pun langsung ngambil si Catherine kan dipeluknya si Catherine. Catherine, ya ampun kamu gak apa-apa, kamu baik-baik aja. Aku pikir kamu hilang Catherine, tadi kau nyemplung ke dalam kolam Trin. Aku kejar kan kau tapi kau gak ada di kolam tuh, untung aku gak apa-apa ya Allah sahabatku. Nah di tengah situasi yang lagi kacau itu Wak, Bu Anissa adiknya dari Pak Hadi ini dengan sabar dia pun berusaha untuk menenangkan Caca. Neng istighfar kamu baca doa, baca ayat kursi Neng, baca. Nah sementara itu Pak Hadi tampak sangat fokus melihat ke segala arah. Sampailah pandangannya tertuju ke arah kolam dan juga kamar mandi. Dan gak lama kemudian Pak Hadi bilang, ada yang ikut sama kalian dari tanjakan yang kalian lewatin kemarin pas menuju ke sini. Wujudnya perempuan, perawakannya hancur. Sepertinya dia adalah korin orang yang memang sudah pernah terlindas bus di tanjakan itu. Ingat kan kalian tadi di awal aku sempat cerita kalau mobil yang ditumpangin sama si Caca ini sempat mati mesin pas di tanjakan ya kan. Nah ternyata Wak di saat itulah sosok perempuan tersebut ngikut sama mereka. Dan kata Pak Hadi Wak itu adalah sosok yang sama dengan yang dilihat sama si Caca, Catherine sama Kak Rosa waktu di kamar mandi. Nah kalau gangguan dari kolam itu memang ulah dari penunggu yang ada di sana. Pak Hadi bilang kalau sosok yang ada di kolam itu memang paling usil dia di situ. Itu yang lagi gangguin kalian beberapa hari terakhir kata Pak Hadi kan Wak. Nah setelah si Caca udah agak lebih tenang, Pak Hadi pun baru bilang Caca ini sebenarnya punya kelebihan. Dia sensitif sama yang gak kasat mata. Tapi harus ingat ya Neng ya, harus belajar untuk bisa mengendalikannya. Jangan sampai nanti kejadian barusan terulang lagi. Banyakin zikir, sholatnya dijaga. Itu kata Pak Hadi Wak. Nah setelah mengatakan hal tersebut, Pak Hadi pun langsung membacakan doa ke si Caca. Dan langsung diusapnya wajahnya si Caca dengan air Wak. Dan tepat setelah wajahnya diusap air, Caca yang semula kedinginan karena tenggelam tadi Wak, mendadak jadi hangat gitu badannya. Dan tubuhnya yang lemas tadi pun berubah menjadi segar kembali. Dan melihat kondisi Caca yang memang sudah mulai membaik, Pak Hadi pun langsunglah menyarankan si Caca untuk secepatnya nih pulang pagi nanti. Dan Kak Giri pacarnya Caca segera langsung menelpon orang tua Caca untuk bisa mengabarkan apa yang memang sudah terjadi sama anaknya. Dan setelah kejadian setelah keadaan sudah mulai kondusif menjelang subuh, Pak Hadi yang ditemenin sama beberapa panitia mulai memagari acara camping groundnya mereka nih Wak. Beliau membuat garis menggunakan sebatang kayu sambil membacakan doa-doa ruqyah. Kemudian Pak Hadi juga menyempatkan diri untuk meruqyah Kak Rosa, Catherine sama Kak Romi. Karena kan mereka bertiga si Caca juga
juga kan mengalami kejadian aneh kan di sana kan, langsung diruqyah sama Pak Hadi. Dan sekitar jam 7 pagi orang tuanya Caca pun sampai di camping ground untuk menjemput Caca. Dan pada saat itu memang cuma si Caca aja yang pulang, Wak. Peserta dan panitia yang lain tetap di tempat dan melanjutkan mabim mereka sampai akhir. Sebelum pulang Caca juga sempat berpamitan dengan semua orang termasuk juga teman-teman panitia mabim. Dan pas si Caca ini mau balik ke mobil orang tuanya, Wak, tanpa sengaja Caca ini bertatap-tatapan lagi sama Kak Romi. Nah, Kak Romi yang sebelumnya galak kali sama si Caca ya kan, tiba-tiba hari itu entah kenapa memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat berbeda dari biasanya, Wak. Kalian tahu Kak Romi ini ditatapnya lah kan si Caca kan, Wak, tapi pakai raut wajah yang sangat sedih. Dia kayak gimana rautan sedih, pokoknya kayak gitulah, Wak. Dan seolah nggak kuat nih berlama-lama tatapan mata sama si Caca, Kak Romi pun mencoba mengalingkan wajahnya. Dia menunduk dan dari jauh Caca melihat dengan sangat jelas Kak Romi ini sedang meneteskan air matanya. Dia kayak tetegun lah si Caca nengok Kak Romi nangis, Wak. Dia waktu itu nggak tahu nih apa yang sedang terjadi sama Kak Romi. Apa anak nih tiba-tiba nangis gitu kan? Tapi waktu itu Caca memilih untuk tidak menghiraukannya, Wak. Nah, sampai di sini aku yakin pasti di antara kalian semua pada penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Caca malam itu. Terus kenapa kok tiba-tiba Kak Romi ini nangis? Nah, ini nih, Wak. Ya, Caca pun akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu 2 bulan kemudian. Tapi Wak, saat dia bertemu lagi dengan Pak Hadi untuk diruqyah. Dan FYI sejak kejadian di camping ground, Caca ini masih berhubungan baik, Wak, dengan Pak Hadi dan juga Bu Anissa adiknya. Dan kebetulan Pak Hadi ini adalah pemilik salah satu pesantren yang ada di Bandung. Nah, sejak pertemuan mereka, Caca ini beberapa kali memang sering datang ke pesantren tersebut untuk diruqyah sama Pak Hadi. Dan waktu Caca datang menemui Pak Hadi di pesantren, Pak Hadi pun akhirnya menceritakan semuanya ke Caca, Wak. Apa sebenarnya terjadi di malam itu? Jadi ceritanya, Wak, di malam itu ketika si Caca ini nyemplung ke dalam kolam, Bu Anissa adiknya Pak Hadi kebetulan memang belum tidur, Wak. Dan pada saat itu Bu Anissa melihat Caca keluar dari tenda sendirian, Wak. Dia berjalanlah ini ke arah kolam sambil tertawa cekikikan. Itu yang ditengok sama Bu Anissa, Wak. Ketawanya kencang kali, sumpah. Tuh makanya dengar Bu Anissa nih kan. Nah, tapi anehnya, Wak, semua peserta dan panitia mabim yang ada di situ di sekitar si Caca tuh, Wak, nggak ada yang dengar suara dia sama sekali. Mereka tetap tertidur pulas tuh, Wak, macam lagi disirap tuh kalian. Nah, melihat gelagat Caca yang aneh ini, Wak, Bu Anissa dari jauh terus memperhatikan. Beliau mulai curiga, pasti anak ini kenapa-napa nih. Masa ia keluar tenda sendiri malam-malam sambil ketawa ya kan? Barulah nggak lama kemudian Bu Anissa ngelihat si Caca ini tiba-tiba lompat dari ke kolam, Wak. Astagfirullahaladzim, bang, dibangunkan ya Pak Hadi. Astagfirullah, bang, itu loh ada mahasiswi seberang masuk ke dalam kolam, katanya kan. Nah, di tengah rasa paniknya Bu Anissa ini sempat menengok lagi ke arah camping ground, Wak. Dan disitulah Bu Anissa melihat ada satu orang yang lagi terbangun dan langsung berlari nih menuju ke kolam. Dan tanpa pikir panjang orang itu pun ikutan melompat nih dan menyelamatkan si Caca. Dan bisa kalian tebak siapa orang yang dilihat sama Bu Anissa tuh, Wak? Siapa? Betul, Kak Romi, Wak. Dari sekian banyaknya peserta di panitia mabim yang hadir pada malam itu, Kak Romi lah satu-satunya orang yang bangun dan sadar kalau si Caca ini tenggelam tuh. Dan di sana bersamaan Bu Anissa, Pak Hadi sama 3 orang rombongan dari pesantren pun langsung ikut tuh berlari ke arah kolam. Mereka pun membantulah Kak Romi untuk menyelamatkan Caca, Wak. Situasi malam itu sangat menegangkan kali, kata Bu Anissa. Kolam dengan penerangan yang minim, ditambah lagi tuh kejadiannya pas malam hari, tentunya membuat suasana makin mencekam lah kan, Wak. Nah, pas Kak Romi, Pak Hadi dan 3 orang dari pesantren itu sedang berusaha menyelamatkan Caca, barulah di situ, Wak, rombongan mabim itu mulai pada bertebangun. Nah, mendengar keributan itu memang dari arah kolam, mereka pun barulah berlari dan juga mengerumunginya itu sumber suara. Dan dari tepi kolam itu, Wak, mereka menyaksikan apa yang sedang terjadi. Caca tenggelam. Kak Romi, Pak Hadi sama 3 orang pesantren itu, Wak, muncul tenggelam gitu loh di permukaan air sambil terus narik dari si Caca. Saking seram dan tegangnya kejadian itu, Wak, sampai-sampai dari mereka semua nggak ada yang berani ikut turun juga ke kolam. Kak Giri, masih ingat kalian, pacarnya Caca aja waktu itu nggak berani nyemplung ke kolam. Nggak ada yang berani, cuma mereka berempat tuh lah, berlima. Dan untunglah nggak lama kemudian Caca berhasil, Wak, diangkat dari kolam dalam keadaan sudah pingsan. Dan setelah menceritakan kejadian malam itu kepada Caca, Pak Hadi juga bilang, saya melihat sendiri bagaimana susah payahnya Romi menyelamatkan kamu. Dia orang pertama yang sadar kalau kamu tenggelam. Dia juga tidak melepaskan tangan kamu sampai dia ikut timbul tenggelam dalam kolam itu, Nak.
banyak katanya. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Hadi, seketika Caca pun kaget. Dia sama sekali tidak menyangka kalau ternyata itulah yang sebenarnya terjadi pada malam itu, Wak. Yang tadinya aku mau nyelamatin Catherine karena ternyata justru dialah yang malam itu hampir celaka. Setelah mengetahui cerita tersebut, Caca pun jadi heran, kok bisa malam itu tuh Kak Romi ini kebangun sementara yang lain enggak, ya kan? Nah, jadi Wak, ternyata malam itu Kak Romi ini sebenarnya udah tertidur pulas gitu di tendanya. Nah, tapi Wak, entah kenapa Kak Romi malam itu mendengar ada suara seorang laki-laki yang berbisik di telinganya. Suara itu bilang, bangun, kejar gadis itu, jangan kau lepaskan lagi. Awalnya Kak Romi masih nggak sadar, Wak, sampai suara itu terdengar 2 kali pun masih tertidur. Kak siapa nih Kak Romi ini? Barulah ketika suara itu terulang untuk ketiga kalinya, si suara misterius ini pun membentak si Romi. Romi, bangun, jangan lepaskan gadis itu lagi. Nah, Kak Romi yang lagi enak-enak tidur tiba-tiba dibentak, langsung terkejut lah dia, Wak, terbangun dia. Nah, dia kan tadi sore baru tenggelam, Wak, pasti masih capek kali badannya kan. Tapi entah kenapa Nadia setelah mendengar suara misterius itu, Kak Romi ini macam mendapatkan suntikan energi yang besar kali itu, Wak, langsung melek mata ya. Segar langsung badannya, Wak, dan tanpa bak bibuk ngangeng-ngangeng lagi dia langsung berlari sekencang-kencangnya ke arah kolam. Dan tanpa rasa takut Kak Romi pun langsung nyebur dan menarik tangannya si Caca. Dan kalian tahu, Wak, part yang bikin merinding adalah di momen ketika Kak Romi ini berusaha menyelamatkan Caca, semua orang yang sedang mengerumun di sana pun melihat dengan jelas sosok kepala yang muncul dari kolam tua. Sosok hantu yang sama kayak dilihat sama Kak Romi sebelumnya. Tapi di momen itu, rasa takut yang semula menyelimuti Kak Romi pun seketika hilang langsung. Berani dia berhadapan langsung sama sosok tua. Udah gak peduli lagi dia sama hantu tuh loh. Karena bagi dia pada saat itu yang paling penting adalah menarik si Caca ini keluar dari kolam dan memastikan si Caca ini masih hidup. Dan setelah Caca ini berhasil dibawa keluar, dia pun langsunglah dibopong menuju ke tenda rombongan si pesantren. Nah, mendengar penjelasannya Pak Hadi, Wak, seketika si Caca langsung teringat sama mimpinya. Nah, mimpi apa? Dengar. Jadi si Caca ini, Wak, sebenarnya sempat mimpi memang. Setelah kejadian tuh, mimpi dia berulang kali. Dan ini nih bagian yang paling bikin aku terharu. Kalian tahu, Wak, sejak kejadian malam itu Caca ini berulang kali memimpikan hal yang sama, Wak. Caca bermimpi kejadian di malam ketika dia tenggelam. Dan sesuai dengan penjelasannya Pak Hadi tadi, di dalam mimpinya itu Caca melihat dirinya sendiri tanpa sadar jalan ke kolam dan melompat ke sana. Dalam mimpinya juga Caca melihat Kak Romi yang berlari mengejarnya dengan susah payah membantu si Caca ini keluar dari kolam. Dan di mimpinya juga Caca melihat Caca sama Kak Romi melihat sosok hantu yang sama dan mereka melawan si sosok itu. Itu mimpinya, Wak, ya. Ya, kayak gitu ya flow-nya. Dan entah kenapa, Wak, mimpi itu terus berulang. Tapi anehnya setiap kali mimpi itu datang, Caca ini udah macam gak merasa ketakutan seperti mimpi pertama. Kenapa? Pertama kan dia nengok, tenggelam, ikutan panik dia dalam mimpi itu kan. Tapi yang berikut-berikutnya enggak. Kenapa? Karena ketika dia sedang melompat ke dalam kolam, kuat kali di dalam hati aku yakin Kak Romi pasti datang. Kak Romi pasti datang. Dan betul, Kak Romi memang selalu datang, Wak. Dia tiba-tiba aja gitu muncul, ikut terjun ke dalam kolam dan menarik tangannya si Caca untuk menyelamatkannya. Ya Allah, merinding. Dalam mimpi itu udah tenang. Romi pasti datang. Romi, kayak gitu mimpi berulang-ulang. Gak habis nih kisahnya belum, Wak. Nah, singkat cerita, Wak, setelah beberapa kali melakukan ruqyah di pesantrennya Pak Hadi, kondisinya Caca ini pun mulai membaik. Mata batinnya mulai tertutup lagi, Wak, sehingga Caca tidak bisa melihat lagi mereka itu. Caca pun melanjutkan aktivitasnya dengan nyaman dan tanpa terasa akhirnya Caca lulus kuliah. Dan pada saat itu karena satu dan lain hal, Caca ini putus, Wak, sama Kak Giri. Nah, 6 bulan setelah putus, Caca ini diterima kerja, Wak, di salah satu perusahaan. Dan tanpa diduga-duga, ternyata di perusahaan itu Caca ketemu lagi, Wak, sama Kak Romi. Jadi satu departemen gitulah mereka, Wak. Padahal sejak Kak Romi lulus setahun lalu, mereka ini juga udah gak pernah ketemu lagi. Komunikasi pun udah gak pernah lagi. Aku aja pernah pikir kalau Kak Romi ini pindah, nah dia kerja di luar kota atau ngelanjutin kuliah ke kampus lain lah gitu. Wah, aku udah lost kontak kali sama dia. Tapi ternyata mereka ketemu lagi dan bekerja di perusahaan yang sama, Wak. Dan di pertemuan itu juga Caca betul-betul melihat perubahan sikap dari Kak Romi. Yang tadi
tadinya Kak Romi ini sinis ya kan, sekarang berubah menjadi sangat lembut dan baik hati. Dan dari segi penampilan juga berubah kali dia. Yang tadinya kucel lah kan, tiba-tiba glow up, jadi rapi, ganteng, wajahnya bersih gitu. Keren kali lah pokoknya. Nah tapi di balik semua perubahannya itu, ternyata di matanya si Caca, Kak Romi yang sekarang tetaplah sosok yang sama seperti yang Caca kenal dulu, yaitu Kak Romi yang memang dengan berani mempertaruhkan nyawanya, lompat ke kolam gelap untuk bisa menyelamatkan si Caca. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun jadi semakin dekat, Wak. Sampailah pada suatu hari Kak Romi menyampaikan sesuatu yang membuat Caca ini tersentuh, dimana Kak Romi ingin menjalani hubungan kembali sama si Caca. Kok aku jadi yang malu ya? Mereka yang balikan kok. Dan di situ Kak Romi mengatakan kalimat yang sama seperti yang dulu disampaikan oleh suara misterius waktu Caca tenggelam tuh, sambil dipegangnya pergelangan tangannya si Caca kan. Kak Romi bilang, "Ca, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu untuk kedua kalinya." Dan kalian tahu, genggaman tangannya Kak Romi itu tepat berada di posisi yang sama seperti ketika Kak Romi menyelamatkan Caca dulu. Aku Caca bisa tahu Nadia, kan pas Caca tenggelam dulu posisinya si Caca kan lagi pingsan Nadia. Nah Caca tahu persis itu adalah genggaman tangan yang sama, karena dia apa? Karena dia berkali-kali memimpikan hal itu. Wah, ingat kan Glenn? Bahkan sampai posisi jari-jarinya Kak Romi pas lagi megang tangan aku di kolam tuh masih hafal aku Nadia. Ih, kok sama kayak di mimpi gitu. Nah di momen itulah Wak Caca pun akhirnya merasakan jatuh cinta untuk kedua kalinya kepada orang yang sama. Sweet sweet. Meski berawal dari kejadian horor yang bahkan sempat membahayakan nyawanya kan, Caca tetap bersyukur karena justru dari kejadian itulah Caca dapat menemukan cinta sejati. Allah. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman Caca yang berhasil menemukan jodohnya setelah mengalami kejadian horor. Caca bilang, ternyata ya Nadia, jodoh itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Kalau memang takdir udah menggariskan, mau lewat pengalaman horor pun bisa, Nat. Setuju sih aku kalau bagian sini, ya kan? Tapi jujur aku masih agak kesel Wak sama hantu yang dari kolam tuh. Ngapa pula iseng narik-narik kaki orang ya kan? Apa mungkin kesinggung, apa kayak gimana? Tapi mau aku marah sama kau tapi kayak gimana? Ternyata kau juga yang tanpa sengaja jadi mak comblangnya si Caca sama si Romi ya kan? Tapi gua gak peduli bagian situnya, yang jelas kita sama-sama doain semoga hubungan Caca sama Kak Romi langgeng tanpa harus berurusan lagi sama hal-hal horor itu. Dan FYI, aku suka kali ngabarin ini. Tahun ini rencananya Caca sama Kak Romi bakal nikah, Wak. Ya Allah, terharu kali aku. Banyak wawa aku yang udah ceritain pada mau nikah. Kalian coba, kalian yang belum nikah-nikah kirim aja cerita horor aku sama kalian. Salah, kalian sama aku. Betul, habis itu kalian happy ending kayak si Zaki sama siapa? Zaki sama siapa kemarin? Alah, yang sama bunda tuh loh. Hana ya? Lupa, gue mau kawin juga deh. Ini Caca sama Romi, mungkin ada juga beberapa lainnya, aku lupa lah. Tapi yang jelas kita doakan semoga pernikahan mereka lancar-lancar, Wak. Ya amin, sakinah mawadah warohmah, ya Allah amin. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya, ya Allah, abis rangkaian kisah horor Wak spesial Halloween. Udah, jadi kita stop di part 9. Kalian sadar gak sih suara aku udah mau hilang? Selesai. Dan kita ketemu lagi hari Kamis, Wak ya. Aku sebenarnya mau minta cuti sama kalian, boleh gak sih? Biar 1 minggu ini aku libur dulu, tim aku libur dulu, Wak. Kasian mereka tuh kadang ngomong sama pohon tuh kalian. Kadang ngomong sama gelas kayak gitu. Kadang kalian tahu si Aspi, editor aku yang ini, dia tiba-tiba aku keluar dari tempat kerja, keluar dari ruangan aku. Dia lagi bersujud kayak lagi ngerenggangin badan, tapi macam pocong di pengabdi setan. Gue tengok, ya Allah kasihan kali lah tim aku. Cuti aja apa kita ya? Seminggu aja, seminggu. Ini kan tanggal berapa nih? Tanggal 31 kan? Ya 31 Oktober kan? Libur lah dulu nak. Tengoklah nanti kalau misalnya fit kami. Aku soalnya belum bilang sama mereka sih. Libur dah ya. Told you. We're gonna hang out. Gonna watch a movie. Liburan, tapi kalau libur tuh aku kadang jadi zombie. Aku mau ngapain lah? Gitu. Kita udah closing ya, maaf. Oke.
Yang jelas terima kasih banyak buat kalian yang udah stay tune dari part 81 sampai part 95. Nonton kisah horor Wawa setiap hari. Gimana perasaannya? Udah kenyang kan? Udah kenyang lah. Dapat 15 cerita dalam 2 minggu. Biasanya 2 minggu dapat berapa? Cuma 2 kan? Ini 15. Mana tepuk tangannya? Tangan. Mana? Tepuk tangannya. Lagi. Terima kasih. Yang jelas aku juga ngucapin terima kasih banyak buat Wawa yang udah menjadi salah satu bagian dari kisah horor Wawa, yang udah dengan sukarela memberikan kami asupan kisah horor sehingga koleksi cerita horor kami makin banyak. Dan aku mau update aja sama kalian, kisah horor Wawa saat ini sudah masuk 18.000 kisah yang masuk, 6.000 yang baru terbuka, ya 95 cerita yang baru naik. Piye, Wak? Jadi kita kayak masih ada stok sampai ada Wawa aku bilang kayaknya stok KHW ini bisa sampai aku bercucu. Nah, mungkin. Ya udahlah. Oke, yang jelas terima kasih banyak buat semuanya. Sampai di sini dulu rangkaian kisah horor spesial Halloween. Kita bakal ketemu di hari Kamis, insya Allah seperti biasanya lagi. Dan tetap akan ada di hari Selasa kisah sejarah dan histori. Jangan melupakan itu. Terus juga akan ada lagi kisah kriminal di hari Sabtunya. Dan aku sebenarnya pengen nambah segmen tambahan, tapi segmen asal-asalan aja, bukan segmen cerita. Pokoknya segmen yang segmen suka-suka aku lah gitu. Aku mau ngapain di video tuh. Pengen untuk tetap menjaga kewarasan aku gitu kan. Kalau kalian pengen nemenin syukur, nggak nemenin juga apa-apa. Kapan uploadnya nggak tahu aku. Masih rencana namanya kan. Oke. Oke, Pak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Pak. Bye. Kayaknya stok KHW ini bisa sampai aku bercucu. Nah, mungkin. No music. No music! No music! Show me what you got, muchacho. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini tanpa terasa kita sudah